Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kamelia Putri dengan NIM 208190104, kelas 4B, Prodi Tadris Matematika. Di sini tujuan video pembelajaran saya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, selain pangkatnya 2, berarti itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Misalnya, terdapat pangkat yang X3, X2, X3, X4 atau semacamnya, berarti itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, A di sini merupakan koefisien, kemudian B merupakan variabel, dan C merupakan konstanta. Nah, di sini ada satu syarat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Syarat yang pertama supaya persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat, yaitu A-nya itu tidak sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian contoh di sini saya punya persamaan yaitu X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat memfaktorkan sebuah persamaan ini. Persamaan ini masih bisa kita faktorkan. Nah, yaitu X tambah 1 dan X tambah 2. Nah, agar kotak pertama itu sama dengan 0 dan kotak kedua itu sama dengan 0, maka ini seharusnya kotak 1 sama dengan 0 atau kotak 2 sama dengan 0. Jadi penulisannya yaitu X tambah 1 sama dengan 0, sehingga X1-nya sama dengan min 1. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0, X2 sama dengan min 2. Nah, jadi di sini X1 dan X2 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat yang di samping atau persamaan kuadrat ini. Nah, kemudian dapat kita tarik kesimpulan juga bahwasanya definisi dari akar-akar yaitu nilai X ini yang memenuhi persamaan di atas atau yang memenuhi persamaan awal. Nah, kemudian AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini nilai A-nya kan tidak sama dari 0. Nah, kemudian dari persamaan ini, untuk mencari persamaan ini berarti kita harus menggunakan pemfaktoran. Berarti sama halnya faktornya yaitu X dikurang X1 dan X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, di mana akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Nah, maka X kuadrat kita kalikan X dikali X kuadrat, kemudian X dikali min X kuadrat, kemudian min X1 dikali X berarti min X1 ditambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, jadi X2-nya sama dengan min X2 dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 X2 sama dengan 0. Jika AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 kita bagi pula dengan A, maka hasilnya yaitu X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Nah, sehingga X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 X2 sama dengan 0 itu sama bentuknya dengan X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya X1 ditambah X2 itu
X1 sama B per A sama dengan B per A, kemudian X1 X2 itu sama dengan C per A. Nah, maka di sini kita ketemulah sifat-sifat dari akar. Nah, jadi min X1 ditambah X2 sama dengan B per A, sehingga X1 ditambah X2 nya sama dengan min B per A, dan X1 X2 nya sama dengan C per A, sehingga bila terdapat faktor X1 tambah X2 itu hasilnya min B per A, dan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Allahumma fiq ila huwa mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.